Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Masih tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 2 dengan muatan pelajaran IPA KD 3.6 menerapkan sifat-sifat cahaya dalam keterkaitan dengan indera penglihatan. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata, sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Berikut macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar, dan permukaan air yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya, permukaan jalan berbatu. Berikut contoh pemantulan cahaya teratur. Pemantulan teratur pada cermin. Pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Berikut contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Pemantulan tidak teratur pada permukaan jalan yang berbatu. Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bagian pemantulnya datar. Contohnya adalah cermin rias. Yang kedua, cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bagian permukaannya berupa cekungan. Contohnya adalah bagian lampu dalam senter. Yang ketiga, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bagian pemantulnya berupa cembungan. Contohnya adalah kaca spion. Bisa kita lihat contohnya pada gambar. Coba perhatikan perbedaan antara cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Selanjutnya, salah satu sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Sifat cahaya dapat dibiaskan dimanfaatkan untuk membuat alat-alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Contohnya alat optik. Alat optik merupakan alat untuk membantu penglihatan manusia. Alat optik ada bermacam-macam. Berikut contoh alat optik. Mulai dari lup atau kaca pembesar, mikroskop, kacamata, teleskop, periskop, dan teropong. Yang pertama, lup. Lup disebut juga sebagai kaca pembesar. Lup menggunakan lensa cembung. Lup membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil sehingga tampak besar. Alat ini sering digunakan oleh tukang jam atau tukang servis barang elektronik. Benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. Yang kedua, mikroskop.
Mikroskop adalah alat bantu untuk mengamati bakteri atau jamur yang sangat kecil. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai ratusan kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Mikroskop sering dijumpai di laboratorium. Yang ketiga, kacamata. Kacamata adalah lensa tipis untuk mata yang berguna untuk mempertajam dan menormalkan penglihatan. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa yaitu dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Kalian dapat melakukan percobaan membuat loop sederhana dengan alat dan bahan seperti kantong plastik bening atau botol bening, air, kertas yang tulisannya kecil-kecil. Lalu cara membuatnya yaitu isilah kantong plastik dengan air, ikatlah kantong plastik, lalu kalian letakkan kertas dengan tulisan-tulisan kecil di bawah kantong plastik. Nah, lalu kalian bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.